Salam satu jiwa. Mengenalkan kota Malang dari kancah sepak bola menjadi cita-cita awal seorang Lucky Acup Zainal atau Sam Ikul. Hal itu muncul karena saat dirinya mengunjungi beberapa daerah di Indonesia untuk mengikuti perlombaan otomotif, kompetitornya acap bertanya tentang Malang. Walaupun sama-sama ada di Jawa Timur, saat itu orang-orang lebih mengenal Surabaya ketimbang Malang. Terlebih sepak bola Surabaya begitu menggelegar karena keberadaan Persebaya. Beruntung cita-cita tersebut bisa diwujudkan setelah pada tanggal 11 Agustus 1987 kesebelasan asli Malang yang diberi nama Arema resmi berdiri dan mengikuti kompetisi semi profesional tanah air saat itu, Galatama. Selain cita-cita untuk mengenalkan Malang, berdirinya kesebelasan Arema didorong pula untuk menyatukan para pemuda di Malang. Tahun 80-an sampai 90-an, para pemuda kota Apel terbelah menjadi geng-geng antar kampung di kota Malang. Mereka acap tawuran satu sama lain. Kenyataan itu membuat istilah arek Malang begitu lekat dengan sisi negatif, berkisar pada stigma kekerasan dan pembuat onar. Geng-geng tersebut ada untuk memperkuat identitas. Geng-geng antar kampung itu sangat fanatik terhadap daerahnya. Mereka memiliki idealisme tersendiri dalam mempertahankan wilayah dan identitasnya. Bahkan, geng-geng itu secara nyata memperlihatkan karakter-karakter maskulinitas saat terjadi gesekan antar geng. Prakondisi ini yang menyebabkan citra negatif masih melekat di arek Malang secara umum dan bahkan Aremania secara khusus. Presensi Arema di Galatama bikin geng-geng ini melebur jadi supporter Arema. Namun mereka tidak murni mendukung Singoedan. Banyak dari mereka yang cenderung menjadi supporter brutal seperti hooligan di Inggris. Awal dekade 90-an dikenal istilah pasukan bodrek yang merujuk pada supporter Arema yang masih remaja dan kerap berbuat onar. Masa-masa itu bagi sebagian orang, fans Arema dianggap mengerikan. Lihat saja pemain Petrokimia Gresik yang dilempari batu oleh pendukung Singoedan pada Galatama 11. Di musim yang sama, kepala pemain Bandung Raya juga ada yang bocor akibat ulah tak terpuji mereka. Sampai akhirnya tingkah pola buruk itu terkikis perlahan-lahan seiring dengan makin luasnya dukungan bagi Arema. Meski wadah dan identitas dari kesebelasan sepak bola ini belum mampu secara penuh mengubah kultur brutal antar geng, namun perubahan terus terlihat. Berawal dari keberhasilan Arema menjadi kampiun Galatama 93, kelompok supporter dari geng-geng remaja tersebut pelan-pelan mulai mengubah sikapnya menjadi lebih kreatif, atraktif, dan suportif. Itu pula yang meleburkan geng-geng pemuda-pemuda di Malang ke dalam satu wadah bernama Aremania. Bersamaan dengan berdirinya klub, didirikan pula wadah supporter bernama Arema Fans Club atau AFC. AFC ini bersifat struktural dan dibentuk sebagai usaha untuk menyatukan para pemuda di Malang yang terpecah belah dalam geng antar kampung. Kendati demikian, organisasi struktural macam itu tak mampu bertahan lama di kota Apel. Sejak tahun 90-an, istilah Aremania lekat dengan supporter Arema. Mereka tak memiliki organisasi formal. Mereka memilih untuk mengelompokkan diri mereka sendiri dengan sebutan koordinator wilayah atau Korwil. Korwil dibentuk dari gang-gang yang ada di Malang. Komunitas Aremania sebagai informal group juga tidak mempunyai struktur pasti. Tak ada ketua resmi atas nama Aremania. Hal ini sesuai dengan budaya arek Malang yang bercorak egaliter.
Sepak bola tak lagi sekedar permainan. Komunitas Aremania dan kesebelasan Arema menunjukkan tontonan tersendiri. Ulah kreatif Aremania di stadion terlihat seperti perayaan pesta. Mereka semua bernyanyi, meski sebagian hanya dalam hati, untuk sejenak merayakan momen kebersamaan, untuk lari dari kenyataan, untuk berjarak dari masalah yang membelit, untuk menyeka kesendirian barang sebentar, dan untuk bertahan dari segala tekanan. Seluruh jiwa dan gelora mengambang di udara. Itu yang penting dalam nyanyian bersama. Segalanya berasal dari nasib berbeda, namun dipertemukan dalam muara ruang dan waktu yang sama. Salam satu jiwa.